Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton podcast ini. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Asik Podcast. Aku suka isu-isu komunikasi. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini ya, karena ini baru pertama kali juga kita rilis podcast ini juga. Nah sebelumnya aku ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Nanti bilang cakep ya. Oke. Oke. Susu kental di atas loyang. Cakep. Enak dimakan di tengah taman. Cakep. Tak kenal maka tak sayang. Cakep. Mari kita saling bersalaman. Cakep. Cakep. Perkenalkan saya Puguh Priyo Cahyono Dan saya Vito Aldi Wicaksono. kami akan menemani kalian semua para penikmat podcast tentunya, dan kami akan mengucapkan juga selamat datang kepada para teman-teman semuanya di Asik Podcast. Nah, Asik Podcast ini apa sih, Pir? Asik Podcast ini adalah sebuah podcast yang nggak sengaja dibentuk oleh dua mahasiswa yang mendapatkan tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Dialoka Puspita Ningrum MIKOM. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang keberagaman dalam satu wadah. Mungkin nggak perlu lama-lama ya, kita bisa langsung masuk ke dalam obrolan kita aja. Oke. Yuk. Mau kamu dulu apa aku dulu nih? Aku dulu aja ya, aku yang bertanya terus kamu. Share aja ya. Oke, iya. Nah, kita kan mau membahas terkait toleransi keberagaman nih. Sebelumnya, menurutmu toleransi itu seperti apa sih? Kalau secara konsepsi, kalau toleransi itu tuh suatu konsep modern ya, Iya. di mana toleransi ini tuh menggambarkan sikap saling menghargai dan kerjasama antara kelompok masyarakat dengan beragam perbedaan yang ada. Nah, maka dari itu tuh toleransi ini tuh suatu sikap yang penting Fit, menurut aku, dan merupakan tindakan di mana yang menghormati keberagaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan. Kalau untuk Vito sendiri? Kalau menurutku toleransi ini enggak cuma soal perilaku ya, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu sebuah bentuk toleransi dari apa yang menjadi sebuah keberagaman di masyarakat kita. Jadi seumpama kita melihat sesuatu yang berbeda, mungkin ada teman kita atau tetangga kita yang berbeda dengan kita, kemudian kita memiliki sebuah pemikiran bahwa oh dia tuh berbeda, tapi kita nggak langsung ngejudge bahwa perbedaan itu menjadi masalah buat kita gitu loh. Nah, itu adalah sebuah toleransi dalam bentuk internal dalam diri kita. Kemudian dalam bentuk eksternal diri kita akan lebih ke tadi perilaku. Bagaimana cara kita untuk saling menghargai, bagaimana cara kita untuk tidak langsung ngomong ceplos-ceplos lah istilahnya kayak gitu sih kalau menurutku. Berarti dalam toleransinya menurut Vito tuh ada internal dan eksternalnya sendiri gitu. Benar sekali. Terus kalau masuk nih kalau terkait toleransi yang udah kita bahas tadi, seberapa penting sih toleransi itu menurut Vito sendiri gitu? Kalau toleransi itu sangat penting ya. Soalnya kalau kita lihat dari masyarakat kita deh, masyarakat yang dekat dengan kita, masyarakat mereka tuh beragam banget loh, mulai dari memiliki banyak perbedaan dari warna kulit, warna rambut, ataupun kebiasaan-kebiasaan. Jadi untuk toleransi itu sangat penting sih, untuk supaya tidak memecah belah masyarakat kita, karena kan kita juga sebagai makhluk, selain makhluk individual, kita kan juga makhluk sosial ya, yang bisa saling berkomunikasi, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Jadi untuk saling memahami sikap itu juga sangat penting. Kalau menurutmu sendiri gimana sih terkait toleransi itu? Kalau yang seperti yang aku jelaskan di awal tadi kan aku menyebutkan kalau toleransi itu tuh merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, terutama di Indonesia sendirilah kita bisa melihat bahwa Indonesia itu suatu negara yang majemuk, multikultural dengan segala keberagamannya. Nah, sehingga dengan adanya toleransi ini tuh bisa yang tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia sendiri,
itu tuh mereka bisa menghargai dan menghormati antar sesamanya dengan menumbuhkan rasa nasionalisme. Terus mereka bisa terhindar dari pengaruh eksternal budaya dari luar yang dapat memutuskan keeratan bangsa, terus dapat membangun perkembangan negara serta menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri sih. Oke, menarik juga tuh tadi apa yang kamu katain. Terus kalau sekarang kan fenomena-fenomena toleransi ini udah mulai tergerus ya, bro. Mungkin banyak sekali sekarang apa yang bisa kita lihat bahwa ada sebuah bentuk intoleran. Tahu kan intoleran itu apa? Ya, tahu. Apa intoleran? Perbandingan terbalik dari toleransi sendiri. Kira-kira kalau menurutmu penyebab dari munculnya intoleran yang ada di negara ini kenapa sih? Kalau yang aku lihat ini kan kita generasi muda ya, jadi kalau kita lihat dari pandangan generasi kita muda sendiri. Kalau yang aku lihat sih dengan adanya globalisasi, paham kan ya tentang globalisasi, di mana perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai budaya ketimuran terutama di Indonesia itu sendiri. Lalu salah satunya toleransi itu merupakan budaya dari budaya timur. Dari memang ini tuh tidak terlepas dari yang namanya perkembangan global, yaitu globalisasi, demokratisasi, dan ilmu pengetahuan, dan ini tuh sangat berpengaruh pada perkembangan toleransi terutama di Indonesia. Sehingga jadi kayak globalisasi ini tuh membuat nilai luhur ketimuran yang udah dibawa dari nenek moyang kita sendiri itu tuh semakin kesini semakin tergerus gitu. Lalu untuk faktor yang kedua sih aku mengambilnya kayak demokrasi di Indonesia sendiri yang didominasi oleh masyarakat yang low class. Nah, jangan salah paham dulu terkait low class di sini itu. Yang aku maksud itu seharusnya kan demokrasi yang ideal itu tuh dengan didominasi oleh masyarakat menengah kan, tidak cuma low class doang, tapi ada yang dominan itu tuh malah yang di tengah biar kayak netral gitulah istilahnya. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu kayak didominasi masyarakat yang kelas bawah atau low class tadi. Nah, masyarakat yang aku maksud di kelas bawah ini tuh di mana masyarakat yang kurang beruntung di dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam demokrasi masyarakat yang low class ini cenderung mereka itu ingin melakukan perubahan yang secara kritis tetapi tidak rasional. Lalu yang selanjutnya itu mungkin kita bisa lihat perkembangan teknologi lah. Nah, perkembangan teknologi yang semakin berkembang, lalu munculnya media sosial di mana perkembangan ini tuh paham intoleran banyak disebarluaskan melalui media sosial itu sendiri. Lalu kalau dulu kan paham-paham kayak radikal itu kan mereka sebarkan secara langsung nih, kayak diskusi, pertemuan, perbincangan. Namun sekarang itu menurutku tuh perkembangan medsos ini tuh merupakan suatu tantangan yang sangat cukup berat ya, dimana semua itu tuh dapat disebarluaskan melalui media sosial. Kayak bagaimana menjadi teroris itu tuh udah dapat disebarkan melalui media sosial. Terus kayak paham-paham intoleran banyak yang disebarkan di media sosial. Kalau menurut Vito sendiri nih, gimana sih cara mengatasi atau menghadapi terkait toleransi yang mulai menghilang atau mulai terkikis di Indonesia sendiri? Oke, menarik itu. Mungkin sebelum masuk ke situ, aku bisa jelasin sedikit terkait kenapa intoleran tuh muncul dulu ya. Boleh. Kalau aku lihat dari sudut pandang politik, kan kita tuh 2024 kan bentar lagi ya. Jadi tahun 2024 itu tuh kita akan menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi, di mana kita akan memilih presiden, wakil presiden, terus kemudian nanti legislatif, eksekutif, dan lain-lain. Nah, dari kampanye-kampanye mereka, lebih sering mereka tuh kayak menggunakan politik identitas gitu loh. Jadi biar jadi kubu satu menggunakan politik identitas A, terus kubu dua identitas B, itu kan akhirnya kayak ada sebuah gap atau sebuah pengkotak-kotakan dari identitas itu, yang kemudian kayak menghasilkan sebuah bentrokan lah istilahnya.
yang kubu A nanti menyerang kubu B, yang kubu B gantian menyerang kubu A. Kayak kita bisa lihat lah pada pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017 itu antara 3 calon itu Ahok, AHY, sama Anies Baswedan. Nah, pada tahun-tahun itu kan Anies Baswedan itu menggunakan sebuah politik identitas, khususnya agama Islam ya. Jadi Anies tuh menyerang Ahok yang notabene agamanya Kristen. Nah, itu diserang dengan berbagai isu. Salah satunya adalah isu penistaan agama, karena pada saat Ahok melakukan apa ya kayak seminar lah istilahnya ya di sebuah tempat lah. Nah, itu tuh dia menggunakan ayat-ayat. Nah, ayat-ayat itu menurut pihak Anies itu dipolitisasi menjadi sebuah untuk menyerang Ahok gitu. Jadi akhirnya Ahok juga masuk penjara karena penistaan agama. Terus kemudian ada demo yang besar-besaran ya di situ. Itu sampai jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 6. Kayak ikro aja. Nah, kayak gitu loh. Jadi kayak politik tuh juga mempengaruhi terkait intoleran itu sendiri sih menurutku. Terus kemudian aku mau nyambungnya tadi ya, media sosial tuh gimana caranya menggunakan media sosial untuk memerangi intoleran itu sendiri. Nah, kita bisa lihat deh di channelnya Coki dan Tretan. Nah, mereka tuh kan dua orang dengan dua agama yang berbeda ya. Si Tretan itu kan dia beragama Muslim, terus si Coki itu kan dia agnostik ya. Jadi mungkin percaya Tuhan tapi dia tidak beragama. Nah, mereka tuh kayak menyatukan kedua agama itu atau kedua kepercayaan itu dengan sebuah komika atau komedi lah istilahnya. Itu tuh menjadi sebuah bisa dilucuin loh. Ternyata agama yang selama ini kita anggap nggak boleh dibicarakan di tempat umum, nggak boleh kita bercandain, akhirnya sama mereka dibuat bercanda dan akhirnya masyarakat yang menonton itu, khususnya generasi muda ya, karena orang tua jarang banget menonton hal-hal seperti itu. Nah, setelah generasi muda itu menonton hal seperti itu, mereka mencoba untuk membiasakan lah. Ternyata agama itu juga bisa dibercandain loh. Jadi agama itu nggak kaku istilahnya. Terus kemudian ada lagi nih yang akhir-akhir ini baru sangat naik daun, itu Jafar dengan Onat, tahu kan ya? Iya. Nah, itu ada di podcast apa ya namanya? Itu tuh ada di Close the Door. Jadi di podcastnya ada di Corbuzier, tapi dia ada acara tersendiri gitu loh. Nah, si Onat itu kan kalau nggak salah dia beragama Katolik, sedangkan si Habib Jafar udah pastilah Habib Muslim. Nah, dua orang ini tuh sebuah hostnya. Jadi mereka tuh sering mengundang bintang tamu. Kemarin ada pendeta, terus kemudian ada biksu dari Buddha ya, biksu. Nah, jadi mereka tuh akhirnya kayak ngobrol santai kayak gini, ngobrol ngopi-ngopi. Terus kemudian mereka tuh kayak membicarakan agama yang konteksnya kaku gitu. Mereka bisa akhirnya membawakan sebuah podcast itu dengan sangat nyaman gitu. Untuk saya yang kaum awam aja untuk melihat podcast itu sangat menarik sih menurutku. Kayak gitu sih. Mungkin kita bisa lanjut aja ya. Tapi sebelum, berarti kalau kita bahas tentang politik tadi, berarti kayak ada perang politik, kayak kan tadi politik identitas kan ya, berarti dimana mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Terus aku ingin masuk terkait siapa tadi, si Ahok yang terkait kasus penistaan agama yang ada di Kepulauan Seribu, nggak salah kan itu. Oh, ternyata itu yang melakukan tuduhan ataupun menaikkan berita tersebut tuh ternyata dari politik sebelah gitu ya ternyata. Aku pikir itu kayak si Ahok melakukan kayak seminar di Kepulauan Seribu, lalu videonya viral dan masyarakat terutama kayak mayoritas Muslim kan, terus kayak ormas-ormas Muslim gitu yang menaikkan mereka, tapi ternyata ada terselubung di dalamnya ada politik gitu ya berarti. Iya benar banget.
Terus terkait beberapa podcast yang kamu sebutin tadi, emang bener sih kayak sebelumnya kita kayak ngerasa agama itu tuh kayak suatu hal yang tabu atau sakral untuk dibahas secara komedi lah gitu. Tapi semakin kesini, semakin kesana ternyata agama dapat dipaduin dengan lebih santai, lebih luas sehingga kayak masyarakat terutama di kaum muda mereka nggak selalu terkait agama itu kayak gini dan nggak boleh kayak gini nanti kamu kesandung masalah gini gitu, tapi ternyata bisa dibuat santai juga. Berarti itu kayak tergantung opini dari orang yang mendengarkannya juga ya. Berarti kayak mereka mikirnya ini kayak ini main-main sama agama nih atau enggak ini wah ini kontennya terkait agama tapi terkait kontennya itu masuk di orang-orang tertentu gitu. Lalu terkait kita kan udah bahas nih terkait faktor-faktor dari penyebab intoleran itu sendiri. Terus udah kamu bahas tambahan dari politik, terus adanya dengan konten-konten media sosial, bahkan tadi dari podcast dan lain-lain. Terus kan di Indonesia sendiri nih Fit, menurut kamu toleransi yang ada di Indonesia itu sendiri itu seperti apa sih menurut kamu? Toleransi ya? Iya, toleransi pertama yang ada di Indonesia kan, kita warga negara Indonesia baik gitu lah ya. Kalau toleransi sendiri kita tuh kan beragam di Indonesia tuh. Jadi mungkin bisa dikatakan ya hampir baik lah. Karena dengan keberagaman itu akhirnya Indonesia nggak terpecah belah gitu loh. Tapi kalau aku coba lihat dari konteks politik ya karena nanti yang budaya-budaya dari kamu aja. Aku coba untuk yang politik. Kamu masih ingat gak sih kemarin isu terkait gelaran Piala Dunia? Oh, yang baru kemarin ya. Yang batal tuh. Itu kan kalau kita lihat kan ada dua kubu ya. Yang pertama kubu yang mendukung Piala Dunia diselenggarakan di Indonesia. Yang pro lah istilahnya. Yang satu yang kontra karena ada Israel. Nah, pada saat Israel maksudnya Israel akhirnya meloloskan diri di Piala Dunia itu kan akhirnya di Indonesia ini sendiri kan jadi rame-rame gitu. Rame-rame kita akan menolak Israel nih karena Israel kan negara Yahudi gitu. Serem banget kan. Terus ada lagi yang beropini Israel tuh melakukan perang yang kemudian melanggar HAM, hak asasi manusia kayak gitu kan. Terus ada lagi yang pro. Ini tuh sepak bola, ini tuh olahraga, nggak bisa kita campur adukan dalam politik kayak gitu loh. Jadi akhirnya kayak ada sebuah pertentangan antara dua kubu ini. Nah, tapi akhirnya ya tahu sendiri kan Piala Dunia gagal. Israel jadi nggak jadi masuk ke Indonesia lah. Ya kalau aku sih coba melihat dari dua sudut pandang dari pergelaran itu, mungkin Israel itu kan ya di konstitusi Indonesia sendiri kan memang Indonesia nggak boleh mengibarkan bendera, nggak boleh bekerja sama dalam diplomasi ya. Terus kemudian nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan mereka gitu kan. Jadi ya wajar aja sih kalau emang ada yang menolak terkait pagelaran Piala Dunia itu yang ada Israelnya di situ. Nanti kan takutnya kalau pas baru tandingan otomatis kita bakal menyanyikan lagu kebangsaan kita sendiri-sendiri ya. Nah jadi mungkin itu sih yang menjadi sebuah pertentangan. Tapi kalau kita lihat dari toleransinya, kita tuh Israel tuh bukan negara yang melulu terkait agama. Mereka tuh di Israel sendiri tuh juga ada yang Islam. Ya mungkin juga nggak semayoritas yang lain lah istilahnya. Tapi ya akhirnya karena pertentangan hal itu kita seolah-olah intoleransinya tinggi, padahal enggak. Kayak gitu sih menurutku. Tapi kalau dari sudut pandangmu sendiri gimana sih toleransi yang ada di Indonesia? Kalau aku mau nyambungin dulu nih dari Piala Dunia kan emang lagi boomingnya juga kan, apalagi kan setelah batalnya itu Piala Dunia U20 di Indonesia kan muncul lagi nih terkait piala bola voli atau yang ada di Bali ya. Nah itu kan juga ada penolakan juga nih, terutama dari Gubernur Bali juga nih kayak
dari Bali sendiri kayak garis keras menolak kedatangan dari Israel sendiri. Tapi kalau kita lihat kilas balik sendiri dari pemerintahan Israel pernah loh kayak datang ke Bali melakukan kunjungan lah, tapi kayak aneh aja gitu. Kenapa kok tiba-tiba pas lagi booming-boomingnya kayak gini kok mereka langsung menolak kedatangan dari Israel itu sendiri? Kenapa nggak dari awal aja gitu? Pas Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia, terus Israel dinyatakan lolos masuk ke Piala Dunia. Kenapa nggak pas awal-awal itu? Kenapa pas mendekati hari-harinya nih? Udah persiapan mateng banget, udah mulai perbaikan infrastruktur dan lain-lain, tapi tiba-tiba malah dibatalin. Kan kayak kalau kata anak biasanya itu kayak di ghosting tuh. Udah dikasih harapan terus tiba-tiba kayak ditinggalin gitu aja gitu loh istilahnya. Tapi kalau aku balik lagi tentang toleransi yang ada di Indonesia sih, konteksnya kan beda-beda nih. Kayak tadi tentang politik kamu tadi, terus ada juga kayak toleransi beragama, terus toleransi sosial budaya dan lain-lain lah gitu. Tapi kalau kita lihat dari konteks beragama nih Vito, aku tuh sebenarnya lihat dari toleransi dari beragama sama sosial budaya, di mana toleransi masyarakat Indonesia itu tuh semakin kesini semakin kesana kayak berangsur-angsur kayak hilang gitu loh. Kita bisa lihat contoh kayak toleransi beragama. Iya sih, kayak di Indonesia sendiri untuk hari-hari besar, terutama hari-hari besar umat beragama itu kayak dijadiin hari libur nasional. Tapi kan berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan nih. Kayak kamu tahu gak sih yang beberapa waktu yang lalu terkait bencana alam yang ada di Cianjur. Nah itu kan mereka mayoritas Islam tuh, tapi ketika mereka menerima bantuan dari yang nonis, mereka menolakkan kan. Nah kan kayak ngerasa mereka kayak kurangnya toleransi, padahal dari umat Kristiani sendiri dan Muslim sendiri mereka udah mencoba membantu sesama warga masyarakat beragama, umat beragama. Tapi dari pihak masyarakat Cianjur sendiri yang secara notabene mayoritas umat Islam, mereka menolak dengan mencopot tenda-tendanya dan tidak menerima bantuan dari masyarakat non-Muslim. Lalu kita lihat juga nih dari perayaan hari Natal tahun kemarin itu kan ada di, aku sebenarnya nggak mau nyebutin daerahnya sih, tapi kayak di salah satu kota di Jawa Barat lah, masih di Jawa Barat ini lingkungannya. Di sana itu masyarakat non Muslim mereka dilarang untuk melakukan perayaan Natal. Kan mereka kayak disuruh bubar lah, disuruh bubar paksa gitu kan. Kan kita lihat dari kilas-kilas itu tadi aja banyak umat beragama yang dibubarkan paksa atau dilarang untuk mendirikan tempat ibadah mereka. Ini selain Muslim loh ya. Kalau Muslim sih secara yang aku lihat masih adem ayem aja sih, kayak mereka mendirikan masjid masih fine aja gitu. Terus perayaan dari besar mereka juga nggak ada masalah sama sekali, nggak ada penolakan dari bentuk apapun itu. Terus kalau kita lihat lagi dari konteks toleransi sosial budaya, mungkin Vito udah pernah mendengar nih kayak isu-isu terkait LGBT. Nah, mungkin kan emang kalau di Indonesia sendiri kan mungkin tidak melegalkan LGBTQ sendiri aja, tapi kita sebagai sesama warga negara nih sudah sepatutnya itu, kalau menurutmu sudah sepatutnya untuk menghargai pendapat mereka nggak sih Vito? Kalau untuk menghargai sih harusnya menghargai ya, tapi kita nggak selalu harus sependapat kan dengan yang kita menghargai. Iya sih, benar. Terus gimana tuh? Terus kan kalau yang aku lihat nih dari mereka kan, ini sharing aja ya. Kayak aku kan ada beberapa sih, ada temen yang dia itu merupakan salah satu golongan itu. Oke. Nah
terus dari beberapa penuturan mereka yang aku tanyain, kenapa mereka bisa masuk ke golongan mereka lah dan lain-lain gitu. Kebanyakan dari mereka itu tuh menjawab kayak sebenarnya mereka itu tuh nggak mau masuk di dalam zona itu, dan mereka itu tuh kayak ada keinginan untuk keluar dari zona itu dan mereka ingin memiliki kehidupan yang normal. Tapi semua itu kan ada butuh proses juga kan ya. Jadi kayak kita itu tuh harusnya itu tuh bisa menghargai satu sama lain, apalagi sama golongan mereka juga kan kita juga memiliki hak yang sama di dalam satu negara. Apalagi aku sendiri ya, aku belum melihat adanya undang-undang terkait larangan adanya LGBT sendiri. Mungkin kalau terkait pernikahan dan lain-lain itu kan mungkin masih ada. Tapi kalau terkait dari adanya golongan LGBT sendiri itu tuh kayak menurut aku belum ada gitu. Jadi kayak masih diperbolehkan dengan konteks tertentu, kayak mereka kan bukan suatu golongan yang kriminal gitu kan. Mereka kan cuma kayak orientasinya mereka sendiri, bukan suatu perbuatan yang jahat ataupun apa, kecuali kalau mereka termasuk dalam golongan itu tapi mereka juga melakukan suatu tindakan yang kriminal, itu baru. Tapi kalau mereka hanya masuk golongan itu untuk memenuhi kebutuhan orientasinya sendiri sih, menurut aku sih masih fine-fine aja, dan mereka tidak menyebarkan suatu hal-hal yang buruk lah menurut aku sih. Terkait toleransi yang ada di Indonesia dalam bentuk konteks toleransi beragama dan sosial budaya, menurut aku sih begitu. Tadi aku cukup menarik sih yang soal keberagaman agama ya tadi yang pertama. Kita kayak biayanya gini, kita tuh memiliki 6 agama, terus budaya kita juga banyak. Akhirnya kita kayak diuntungkan gak sih, kayak kita banyak liburnya, ya kan, banyak tanggal merahnya kayak gitu. Gini kalau soal Natal ya, kamu pernah gak sih kayak nonton atau lihat di media sosial ada yang ngucapin selamat Natal gitu, terus langsung dihujat tuh. Kamu kalau ngucapin selamat Natal kamu ikut golongan mereka gitu? Iya pernah. Aku pernah kan, temen aku tuh ada yang nonis yang merayakan Natal, terus aku tuh ngucapin mereka, tiba-tiba temen aku yang ya bisa dikatakan garis keras terhadap agama Islam lah istilahnya, kayak bilang ini nggak boleh, dosa dan lain-lain gitu. Dan di situ aku kayak iya kok gitu. Mungkin aku belum bisa, aku nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu agamis religius juga, tapi kan kayak kita kan sama umat beragama, menurut aku saling toleransi kak. Mereka aja kalau kita hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka tuh saling membantu, kayak terus mereka saling mengucapin satu sama lain ke kita, minal aidin wal faizin. Terus pas Idul Adha mereka juga datang ke masjid buat bantuin penyembelihan, dan itu nggak ada masalah. Tapi kok ketika mereka merayakan hari raya tapi kita nggak boleh ngucapin mereka, itu gimana sih menurut kamu, konteksnya gimana ya? Iya sih, aneh banget ya. Masa kita cuma ngucapin gitu sebagai bentuk apa ya, apresiasi lah istilahnya, atau sebuah menghargai, masa nggak boleh? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang agama yang lain ya, kita lihat yang toleran, kita tuh ketika mereka Natal kayak Banser, tahu Banser kan? Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama. Nah itu tuh mereka tuh menjaga gereja-gereja sampai pada tahun 2004 yang nggak salah, itu ada sebuah bom gereja tapi diselamatkan oleh Banser. Jadi bomnya itu udah ditaruh di dalam gereja. Itu kalau bom itu meletus, kemungkinan besar bakal membunuh banyak orang yang ada di gereja tersebut. Nah, terus kemudian sama salah satu Banser itu tuh dia curiga akan benda itu. Terus ketika dia lihat ternyata itu bom, dan bomnya itu kayaknya udah hampir meledak atau gimana. Nah terus sama dia tuh diambil, dipeluk, dibawa keluar tuh ke gereja. Dia mau lemparin gitu, tapi karena kena apa gitu, ternyata mental lagi. Terus akhirnya dia belok lagi, dia lari lagi, dan akhirnya bom itu meletus di dalam pelukannya. Terus Banser itu tewas. Iya, meninggal dunia. Nah, ada sebuah toleransi itu di dalam keberagaman agama di situ. Tapi kalau kita lihat intoleransi di dalam agama pun juga banyak.
Tapi Iya. khususnya yang paling banyak tuh agama Islam ya. Bener banget. Kalau kita lihat agama Islam tuh lebih banyak umat intolerannya. Apalagi kalau kita lihat di dalam Islam sendiri, di dalamnya tuh masih terbentuk golongan-golongan juga kan, apalagi di dalamnya gitu. Iya. Ada yang golongan A, B, C gitu Iya. ya. Padahal kan kalau dilihat secara lebih jauh Islam itu kan rahmatan lil alamin. Iya. Jadi pragmatis. Kan tadi kan kita udah bahas nih soal oke. golongan-golongan yang ada di suatu di agama Islam terutama kan ya. Nah dari tadi kan kita udah ngoceh aja tuh soal toleransi yang ada di Indonesia sampai ke soal agama segala. Nah, kalau kita melihat dari Indonesia sendiri yang secara notabene itu merupakan suatu negara yang majemuk ataupun multikultural lah. Dengan keberagamannya itu tuh ada berapa banyak sih keberagaman yang ada di Indonesia sehingga Indonesia tuh bisa dikatakan suatu negara yang multikultural gitu. Oke. Ini ya dari data yang aku baca. Itu ada sekitar budayanya itu ada 652 bahasa, 1340 suku dan 6 agama. Itu 6 agama itu baru yang di apa ya istilahnya di pemerintah lah, diketok palu sama pemerintah. Padahal itu kan ada sebuah agama kepercayaan ada yang Jawa ada lagi, yang Sunda juga ada, kayak gitu loh. Kalau menurutmu sendiri gimana sih dari keberagaman itu? Yang udah kamu jelasin tadi kan terkait kayak yang 654 budaya lah, terus hampir 1400-an bahasa, apalagi bener banget apa yang kamu katakan tadi terkait agama. Untuk agama yang udah masuk ke undang-undang yang diakui oleh negara Indonesia sendiri itu ada 6 bahasa, tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi ternyata nggak cuma itu aja. Bener kata kamu tadi soal Jawa itu tentang terkait kejawen gitu kan, itu ada. Terus apalagi di Indonesia sendiri itu tuh telah diakui suatu negara kepulauan dengan memiliki hampir 17.000 pulau sendiri kan. Apalagi di setiap pulau itu tuh memiliki keanekaragaman sendiri gitu, baik itu tadi kayak bahasa, suku, ras, etnis dan lain-lain gitu. Setelah itu kan kita udah tahu nih soal keberagaman. Nah, setelah kita tahu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sendiri itu tuh, lalu menurut kamu sendiri tuh keberagaman itu tuh seperti apa sih, Vito? Nyambungin awal tadi dulu ya. Oke. Cepet dong. Durasi kak, durasi. Iya udah. Ini Kak, tadi kan kita keberagamannya tuh budaya di Indonesia tuh kan sangat banyak ya tadi yang kita sebutin. Terus toleransinya gimana ya? Padahal kita juga terdapat 17.000 pulau tuh yang tadi udah kamu sebutin bahwa setiap pulau tuh memiliki karakteristiknya sendiri. Itu gimana? Apakah ada sebuah perpecahan akhirnya di Indonesia ini atau tetap utuh gitu? Yang kalau aku lihat sendiri sih terkait keberagaman yang ada di Indonesia sendiri, terus kita kaitkan di dalam toleransi, kayak masih aman-aman aja lah gitu. Walaupun kalau kita lihat kilas balik ada beberapa kayak perang suku, entah itu suku, budaya dan lain-lain pasti ada lah gitu. Tapi secara nggak langsung kita bisa lihat dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia, suku, ras itu sendiri, kok kita bisa adem ayem aja. Kalaupun ada perang paling cuma 1, 2, 3. Bahkan sampai negara-negara di luar sendiri itu tuh terkagum-kagum sama Indonesia sendiri dengan keanekaragaman, keberagamannya budaya yang ada di Indonesia sendiri itu tuh mereka masih bisa guyup rukun dan lain gitu. Tapi kalau dari sudut pandangnya Vito sendiri nih terkait toleransi keberagaman yang menurut Vito itu seperti apa? Toleransi keberagaman ya? Iya itu tadi sih, Indonesia itu beragam. Jadi kita setiap keberagaman itu kan memiliki memiliki nilainya sendiri-sendiri ya, value-nya sendiri. Mungkin di Jawa memiliki value-nya sendiri dengan sikap yang lemah lembut istilahnya. Terus nanti yang ada di timur-timur itu nanti ada sebuah value-nya sendiri yang orang-orang anggap sebagai bentuk lebih keras gitu ya. Nah itu loh yang mau aku tanya itu gimana ya terkait stigma masyarakat. Parah gak sih sebenarnya
orang Jawa tuh dianggap kayak gini, orang sana tuh dianggap kayak gini gitu loh. Sebenarnya stigma-stigma kayak gitu tuh gimana menurutmu? Stigma yang kayak gimana terkait orang Jawa yang kayak gimana contohnya gitu kalau Jadi seolah-olah orang Jawa tuh dikatakan lembut, padahal kan aslinya juga ada yang kasar juga kan. Terus orang Batak nanti dikatakan kasar atau apa gitu, padahal kan juga enggak 100% kayak gitu loh. Itu gimana kalau untuk stigma kayak gitu? Kalau menurut aku sih itu lebih ke stereotip masyarakat Indonesia sendiri ya, kayak mereka memiliki penilaian atau persepsi mereka terhadap sesuatu hal gitu. Contohnya seperti yang kamu katakan tadi terkait secara bahasa orang Jawa dengan orang Medan yang terkenal kayak keras lah gitu, cara ngomongnya, cara berbicaranya. Tapi kalau secara aku pribadi melihatnya itu lebih ke karakter masing-masing gitu, karakter budaya dari masing-masing. Nah dari karakter itu tuh adanya perbedaan kan. Nah dari perbedaan itu nanti tuh bisa memunculkan suatu hal yang baru lagi gitu loh Vito. Kayak Jawa halus, Medan khas yang kayak orang marah-marah. Iya, kasar itu ya istilahnya gitu. Nah kita sebagai warga negara Indonesia dengan telah udah melihat tentang keberagamannya kayak gitu tuh turut kayak bertoleransi aja lah, kayak oh iya berarti cara aku ngomong ke orang Jawa harus gimana, terus aku ngomong sama orang Medan kayak gimana, ngomong sama orang Palembang kayak gimana, entah ngomong sama orang kita memposisikan diri aja seperti gimana. Jadi kayak kita saling belajar aja satu sama lain gitu. Jangan langsung baperan kayak ada orang Medan yang ngomong sama orang Jawa, terus orang Jawa kayak mikirnya dia marah-marah membentak kita kayak oh ini ngajak berantem kita kayak kita kayak mikirin kayak gimana ya, cara aku ngadepin orang Medan harus kayak gini gitu, jangan mudah langsung kepancing baper gitu lah. Kalau dari aku sendiri gitu. Iya sih, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari kita sebagai orang Jogja dan Solo nih, ini kan sebagai sesuatu yang sangat halus kan sebenarnya. Itu gimana sih kalau pas ketemu sama orang-orang Surabaya yang kayak gitulah orangnya, atau orang Madura yang dengan omongan yang sangat cepat kayak gitu. Kamu kadang suka ada miskom nggak sih dengan kayak gitu? Kalau aku sih paling kalau nggak kedengaran ya, kalau tadi kayak ngomongnya lebih cepat gitu, paling aku minta tolong buat repeat kayak ulang lagi, maksudnya tadi kayak gimana ya gitu. Terus kalau terkait orang Surabaya, aku pernah nih ada cerita kayak punya temen orang Surabaya, terus tiba-tiba dia kayak ngomongnya tuh awalnya tuh jancu gitu, iya gitu, kayak aku langsung kaget kan, sana notabene aku nggak pernah kayak langsung ngegas gitu, tapi menurut mereka tuh hal itu tuh kayak biasa aja gitu. Tapi kalau pas disandingin dengan kita yang halus gitu kan kayak gimana gitu ya, rasanya kaget aja, masih kayak shock gitu lah. Kalau Vito sendiri? Ya sama sih, hampir sama sih kayak gitu. Tiba-tiba apaan nih, tiba-tiba kayak gini. Ya nggak terbiasa aja sih kalau menurutku. Mungkin kita langsung kembali aja yang ke topik tadi ya. Setelah mengetahui keberagaman yang dimiliki Indonesia nih, lalu sebenarnya keberagaman itu seperti apa sih menurutmu? Aku balik dulu nggak apa ya? Keberagaman. Keberagaman itu gimana? Ya kayak yang udah aku jelasin di awal tadi ya, terkait keberagaman itu adalah suatu hal yang satu sama lain yang berbeda di dalam berbagai macam bidang. Ya itu tadi kayak di Indonesia sendiri memiliki keberagaman yang terbilang cukup luas, yang sesuai data kita sebutin tadi lah istilahnya, dengan beberapa bahasa, budaya dan lain-lain. Nah, kalau menurut aku sih keberagaman kayak gitu, kayak berbagai macam suatu perbedaan di dalam berbagai bidang gitu. Iya sih, bener banget ya tadi. Jadi kebudayaan tuh, keberagaman tuh kayak istilahnya sebuah perbedaan tapi nggak beda gitu ya. Bisa dibilangnya gitu nggak sih? Bisa, kan saling melengkapi. Saling melengkapi, ya benar. Karena emang manusia sendiri kan dibuat dengan sebuah keberagaman yang sangat kompleks ya. Karena kalau kita lihat sendiri ya, budaya itu kan dari Buddha dan
apa sih, akal dan budi ya, Iya. kayak gitu. Jadi budaya itu dibuat dari produknya manusia itu sendiri ya, jadi nggak tiba-tiba muncul kayak gitu. Jadi mungkin keberagaman tuh bisa dikatakan kayak sebuah produk manusia yang kemudian harus dilestarikan oleh manusia itu sendiri, kayak gitu ya. Bener banget. Oh, coba bayangin aja kalau minum kopi nggak pakai gula. Pahit sih. Makanya di situ fungsinya keberagaman itu tuh menyatukan. Jadi harus tiap hari pahit terus. Kayak bingung kan. Aduh. Mungkin bisa beralih topik dulu aja ya. Mungkin kan kita dari tadi udah ngomongin terkait toleransi, lalu keberagaman, terus apa itu keberagaman dan lain-lain. Kita udah ngoceh dari awal sampai sekarang. Mungkin kita lihat lagi dari asal usul kita berdua. Mungkin kita dari sama-sama Jawa tapi dengan kultur budaya yang berbeda. Aku yang secara Solo, kamu yang budaya Jogja. Nah, kalau dari toleransi di dua kota ini sendiri, di antara Solo sama Jogja, aku mau tanya terkait Jogja dulu. Toleransi yang ada di kota Jogja itu bagaimana? Apakah masih terbilang tinggi toleransi masyarakatnya gitu, atau terbilang rendah lah istilahnya gitu? Dari Tito sendiri gimana? Kalau toleransi di Yogyakarta ini bisa dikatakan sangat tinggi sih menurutku. Yogyakarta ini seringkali disebut sebagai miniatur negara, miniatur Indonesia. Karena bisa kita lihat deh, beberapa desa atau beberapa daerah di sini tuh bahkan ya ada yang dari luar Indonesia pun ada yang seringkali menetap di sini loh, di Yogyakarta ini. Contohnya ada Kampung Ketandan. Kamu tahu kan yang di Malioboro tuh ya? Nah, itu kan Kampung Ketandan itu kan sering juga dikatakan sebagai kampung pecinan ya. Jadi orang-orang Cina yang dulu berada di Indonesia akhirnya menetap, maksudnya berada di Yogyakarta, akhirnya sama Sri Sultan sendiri itu yang ngasih daerah situ tuh buat didirikan sebuah perkampungan khusus orang Tionghoa atau Cina itu sendiri. Terus kemudian kalau kita geser sedikit nih selatan agak ke timur lah istilahnya, itu ada Kampung Saidan. Dan Kampung Saidan itu di situ juga sebagai tempat tinggal orang-orang Arab. Jadi kebanyakan di Kampung Saidan pada waktu itu ya, kemarin maksudnya, itu tuh orang-orang Arab banyak yang tinggal di sana, menetap di sana. Terus ada lagi nih yang masih Indonesia, itu ada suku Madura ya. Itu ada di daerah Sosro Medulan. Itu ada di sebelah Jogja lah. Itu di situ emang kebanyakan emang orang Madura. Jadi untuk keberagaman terkait budaya itu masih cukup kompleks ya. Emang sangat apa ya istilahnya, diunggulkan lah di Yogyakarta ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, Bantul itu kan salah satu kabupaten di Yogyakarta. Itu beberapa waktu lalu itu ada sebuah diskriminasi. Itu di salah satu SMA, bayangkan sekolah loh. Di SMA? Di SMA Banguntapan kalau salah. Itu ada anak, ya mungkin dia Islam kalau salah, itu tuh dia dipaksa menggunakan hijab. Padahal dia tuh kayak pengen bawa dirinya nggak pakai hijab gitu. Terus ada lagi di salah satu kampung di Kabupaten Bantul juga. Itu ada orang nonis mau ngontrak di tempat itu, di kampung itu maksudnya. Itu tuh nggak dibolehin sama warganya. Jadi diusir sama warga sekitar di situ. Segitunya loh kalau soal agama tuh. Emang Bantul yang bagian sana tuh emang agak intolerannya agak tinggi kalau soal agama. Tapi kalau soal keberagaman budaya itu masih bisa ditoleransi lah istilahnya. Kayak gitu sih. Kalau di Solo sendiri gimana sih? Sebelum aku masuk Solo nih, berarti emang bener ya kalau membahas agama itu agak sensitif gitu. Apalagi yang udah kamu jelasin terkait masyarakat yang ada di Bantul yang bagian yang kamu sebutin tadi. Tingkat intoleransinya terutama dalam konteks agama itu tuh masih terbilang tinggi. Kalau dari kota Solo sendiri sih yang aku lihat sih untuk toleransinya masih tinggi ya. Apalagi aku belum melihat terkait isu-isu
intoleran di sana. Entah itu aku yang kurang tahu atau emang belum ada, tapi yang menurut aku sendiri sih belum ada sih kalau yang udah muncul gitu loh, belum ada. Apalagi kota Solo itu tuh dinobatkan sebagai salah satu kota toleransi paling tinggi di Indonesia menurut Setara Institute gitu. Yang aku lihat itu dari tahun kemarin itu tuh cuma masuk 10 besar di peringkat 9, tapi tahun 2022 kemarin dilakukan pemeringkatan kembali dengan kota Solo di peringkat keempat. Berarti kan itu udah masuk 5 besar gitu ya. Terus apalagi di kota Solo itu tuh kayak mencoba memberikan ruang bagi setiap agamanya di sana. Kan ada keberagaman juga di sana, nggak cuma ada beberapa agama gitu. Terus apalagi terkait agama lagi nih di kota Solo sendiri itu apa yang udah aku katakan, memberikan ruang tadi, banyak berbagai event-event budaya, entah itu budaya ataupun konteks keagamaan itu di sana itu dibebaskan untuk merayakan hari besar mereka sendiri. Contohnya di sana itu tuh ada namanya event budaya Grebek Sudiro. Grebek Sudiro itu tuh biasanya dilaksanain pas hari raya Imlek. Karena di sana itu tuh ternyata ada kampung Cina juga gitu. Ada namanya itu tuh Kampung Sudiro Prajan. Makanya eventnya itu tuh dinamai Grebek Sudiro gitu. Terus setiap satu bulan hari Imlek, contohnya nih, contoh kemarin kan hari Imlek di bulan Januari. Dari awal tahun baru sampai akhir Januari itu tuh di sana tuh dilakukan berbagai macam event untuk merayakan hari raya Tionghoa itu sendiri, kayak pemasangan lampion-lampion, ornamen yang khas dengan Imleknya gitu, event barongsai dan lain-lain gitu. Terus nyambung lagi di bulan Februari kan kemarin ada Hari Raya Nyepi kan. Nah, Hari Raya Nyepi itu juga ternyata di sana juga ada event juga. Jadi kayak ditambahin ornamen khas kayak Bali gitu. Ada pura-puranya gitu. Terus kayak ada event-event musiknya dan lain-lain gitu. Terus di bulan ini kan ini kan bulan Ramadan, nah ternyata ada lagi nih kayak di sana itu pemasangan ornamen khas Ramadan, adanya pasar Ramadan, dan dari semua event itu tuh kebanyakan itu dipusatin di Jalan Slamet Riyadi, Jalan Geladak atau Balai Kota Surakarta, sampai pusatnya itu tuh di Pasar Gede Solo gitu. Jadi yang aku lihat dari itu semua sih toleransi yang ada di Kota Solo itu tuh masih terbilang cukup tinggi. Jadi selama event itu kan istilahnya event keagamaan ya. Itu tuh ada sebuah nggak sih? Kayak ada yang bubarin gitu, mas itu yang tiba-tiba ngebubarin ketika ada acara dari luar golongannya lah istilahnya, gitu ada nggak sih? Kalau yang kuliah tuh nggak ada ya, tapi cuman kayak ada jam malamnya gitu, kayak si istilahnya kayak gini, kalau udah larut malam kan itu kan udah rame nih dari sore itu udah rame padat gitu, masyarakat udah antusiasnya udah banyak nih. Nah mulai larut malam itu tuh kayak lampion-lampion atau lampu-lampunya yang ada di situ tuh dimatiin biar masyarakat itu bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi nggak di situ terus gitu loh, Vito, yang aku lihat sih gitu. Jadi nggak ada pembubaran paksa gitu, nggak ada. Jadi kalau karnaval gitu nggak sampai malam ya? Kayak tadi yang karnaval apa tadi yang Tionghoa itu nggak sampai malam ya? Nggak sampai malam. Kalau aku kemarin sih itu sekitar jam 10-an ke atas. Untuk jam 10-an ke atas itu udah ada kayak notice gitu loh, kayak para aparat itu mengumumkan udah jam malam dan lain-lain gitu. Masyarakat diharap untuk pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Nanti mulai jam 11-an baru tuh dimatiin semuanya, karena kan di sana kan setiap malam itu tuh petugas kebersihan kan langsung terjun kan gitu. Oh, jadi langsung bersih gitu ya? Iya, jadi paginya itu udah bersih lagi gitu. Iya, tadi ngomong soal intoleran di Solo, kamu pernah pernah baca berita terkait itu anak kecil yang dia tuh merusak batu nisan orang Kristen yang di Solo itu. Batu nisan yang ada di Solo.
di pemakaman Cina atau di Kurang tahu juga sih, itu kayak komplek umum gitu loh. Tapi itu tuh di situ emang ada orang yang istilahnya nonis Kristen, ada lambang salibnya gitu loh. Nah di batu nisan itu sama anak-anak kecil dirusakin ternyata. Oh, Bener. kalau terkait info itu sih aku belum pernah dengar ya. Tapi kalau di Kota Solo sendiri sih banyak emang pemakaman Cina. Bahkan sampai Solo Raya itu pasti di setiap kotanya pasti ada gitu. Tapi karena balik lagi ya, itu tadi yang melakukan perusakan tuh anak kecil, mungkin mereka mikirnya tuh main-main aja lah istilahnya gitu. Jadi kayak belum paham terkait hal-hal kayak gitu. Oh, kalau merusak ini berarti masuk ke intoleransi kayak gitu-gitu, mungkin mereka belum paham terkait gitu. Beda lagi kalau yang melakukan perusakan itu tuh orang dewasa. Pasti ya tanda tanya lah. Kenapa dia merusak itu gitu. Kalau orang dewasa pasti gitu. Kalau anak kecil kan dia mau gimana lagi, paling enggak kasih pemahaman terkait itu gitu. Aku ngikutin yang berita itu, aku salut banget sama Mas Wali, Mas Gibran waktu itu. Dia baru dilantik banget tuh itu, tiba-tiba langsung ada kejadian itu. Jadi sama Mas Wali itu anak-anak yang rusakin itu langsung dikumpulin jadi satu di situ, diedukasi. Kenapa, ditanyain dulu kenapa kamu merusak batu nisan yang ada tanda salibnya, terus baru kemudian diedukasi. Terus ada sebuah sekolah itu kan nggak salah sampai ditutup gara-gara ada sebuah penyebaran intoleran di sekolah tersebut sama Mas Wali. Sekeren itu loh Mas Walinya tuh. Emang kalau soal toleransi Mas Wali itu nggak ada sayangnya sih menurutku. Ya, kalau Mas Gibran yang aku lihat sih dia tuh punya wibawa yang tegas gitu ya. Maksudnya kalau ada sesuatu hal ya dia langsung terjun ke lapangan gitu. Ada beberapa masalah yang ada di Kota Solo pasti dia langsung terjun, tapi balik lagi pasti dia tanyain terkait lebih dalam lagi ini masalahnya apa dan lain-lain. Kayak contohnya kemarin masjid yang baru, masjid Syekh itu kan ada sebuah problem di mana para mandornya itu melakukan kasbon paruh dekatnya ya. Itu aku juga cukup kaget terkait hal itu juga kan. Kayak aku pikir kan itu untuk makanan udah mandornya harusnya udah ada bolongan gitu lah istilahnya. Tapi ternyata mereka melakukan kasbon di warung-warung terdekat gitu, dan langsung Mas Gibran langsung turun tangan langsung investigasi ini mandornya siapa aja, langsung diselidikin siapa aja. Dan Mas Gibran nggak langsung gegabah gitu loh, kayak langsung laporin ke polisi dan lain-lain, tapi masih ada dilakukan mediasi dengan para mandornya itu tuh disuruh untuk ya kalau masih punya etikat baik untuk melakukan pelunasan, kalau enggak bakalan diajukan ke pengadilan gitu. Aku lihat itu akhirnya dibayarin ya? sama Mas Gibran. Sama Mas Gibran ya? Kalau terkait itu sih aku nggak tahu ya, tapi yang aku tahu itu udah ditegasin sama Mas Gibran, kan ada 3 mandor tuh dengan inisial ini. Nah kemungkinan sih bakalan diselidikin terus sama Mas Gibran. Kalau kan Mas Gibran udah mempertegaskan itu, kalau mereka nggak segera melakukan pelunasan bakalan diajuin ke hukum gitu. Tuh. Kalau nggak salah itu sampai puluhan juta atau ratusan juta gitu. Berjuta ya. Satu orang aja bisa 90 juta gitu. Serius? Iya. Emang itu makan apa aja? Kan itu selama proyek dari awal sampai akhir, dan katanya perjanjian di awal itu tuh 2 minggu sekali dibayar, tapi sampai awal sampai akhir tuh gak ada perangkat pembayaran gitu kan. Coba bayangin kalau masjid itu tuh dibangun 2 tahun yang lalu. Kan dia kasben dari selama 2 tahun. Sehari makan 3 kali, 1 kali makan 15 hari gak dihitung lah. Kenapa dia ternyata? Aduh, mungkin kita bisa bergeser sedikit ya topiknya terkait apa aja sih budaya yang ada di Kota Solo ini? Kota Solo, kotamu nih, apa aja yang kamu tahu? Bukan kotaku aja sih. Iya maksudnya tempat tinggalmu dulu. Saya tinggal di Jogja lah. Kalau untuk budayanya sendiri yang ada di Kota Solo sih banyak ya, tapi mungkin aku coba untuk menyebutkan sedikit. Tapi mungkin jangan minta banyak ya, karena durasi juga. Udah 30 menit lagi. Nah, makanya tuh yang aku tahu nih dari Kota Solo sendiri tuh pernah dengan sekatan kan? Pernah. Nah, di Jogja sendiri juga ada sekatan kan, dimana sekatan ini tuh perayaan di bulan Maulud
bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad ya. Ya terus selain sekaten itu ternyata masih ada lagi batik karnival. Batik karnival lagi. Ya, batik karnival itu kayak event tahunan di mana festivalnya itu menggunakan batik sebagai bahan utama kostumnya dengan tema yang udah ditentuin sama panitianya gitu. Terus ada lagi nih yang namanya gerebek maulud. Pernah dengar gerebek maulud gak sih? Pernah. Nah, kayak gerebek maulid ini kayak perayaan di mana memperingati Maulid Nabi gitu. Kayak sebelum hari Maulid tuh pasti sebelum hari Maulid itu Maulid Nabi pasti ada nih gerebek maulid ini. Kayak acaranya itu tuh dilakukan di Keraton Kasunanan Surakarta, terus menuju ke Masjid Agung. Nah, kemudian kan itu pakai gunungan gitu kan, Vito. Jadi kayak gunungannya itu tuh diarak dari keraton menuju ke masjid. Setelah di masjid dilakukan beberapa ritual kayak doa-doa gitu. Setelah acaranya selesai baru tuh gunungannya itu tuh dibagiin, diroyokan sama masyarakat yang ada di situ gitu. Terus ada lagi yang aku jelasin tadi yang namanya Gerebek Sudiro. Gerebek Sudiro kan tadi kayak perayaan untuk memperingati tahun baru Imlek kan. Nah, apalagi Sudiro itu tuh diambil dari kampung Cina yang di sana tadi gitu. Terus ada juga nih yang namanya kirap pusaka keraton, di mana mungkin aku tuh juga belum tahu banget soal kirap ini, tapi aku sempat lihat juga kayak oh ternyata ini ada event apa ya gitu. Ternyata namanya itu kirap pusaka keraton, di mana kirap pusaka keraton ini tuh dilaksanain di Keraton Kasunanan. Balik lagi di Keraton Kasunanan. Karena itu tuh di Solo itu kan ada 2 keraton. Ada 2 ya ternyata. 2. Satu tuh Pura Mangkunegaran, Keraton Mangkunegaran, yang satu tuh Keraton Kasunanan. Tapi kalau untuk secara administrasi kayak masih paling tua itu Kasunanan. Kalau Mangkunegaran itu kayak keratonnya itu tuh udah kayak modern gitu, tau gak sih? Kayak di sana tuh banyak event-event yang dilakuin di Pura Mangkunegaran. Kalau di Kasunanan tuh kayak formalnya lah istilahnya, masih ada rajanya gitu. Terus ada juga nih namanya sadranan. Di sini pasti ada. Kayak kita itu melakukan doa-doa, pengiriman doa kepada ahli waris atau nenek moyang yang udah meninggal gitu. Kita datang ke makam, terus kita ziarah, terus kita bacain doa dan lain itu pasti ada di sini. Terus ada juga namanya ritual kalah ayu. Aku sebenarnya tuh kaget, ini tuh budaya. Maksudnya kayak event apa nih ritual kalah ayu, tuh baru tahu gitu. Tapi setelah aku coba ulik, ternyata tuh ritual kalah ayu itu tuh biasanya dilaksanain pas adanya gerhana matahari. Jadi nggak setiap bulan atau setiap tahun itu tuh ada, tapi cuma ada pas ada gerhana matahari doang Vito. Nah di prosesinya itu sendiri itu tuh di awal itu kayak mengarak sesajil, balik lagi kayak gunungan tadi gitu. Terus habis itu isi dari sesajin itu kayak berupa hasil bumi, kayak biasanya ada ketela, singkong, padi, dan lain gitu. Terus ini tuh dimana ada orang yang mimpin pakai baju putih semua, terus ada selendangnya yang kalau kita tahu ya itu tuh bisa disebut empu gitu loh, secara bahasa kunonya itu kayak empu gitu. Terus kayak sesaji gunungan tadi itu tuh dibawa ke Balai Sujatmoko itu. Di Solo kan ada yang namanya Balai Kota Surakarta dan Balai Sujatmoko itu, dibawa ke sana terus dilakukan beberapa ritual kayak ritual adang ageng gitu. Aku tuh masih mengulik juga kayak ini tuh ritualnya kayak gimana gitu kan. Aku kurang tahu juga terkait ini karena aku belum pernah ikut langsung kan. Tapi aku cukup tertarik terkait budaya ini juga gitu. Terus di mana saji ini tuh setelah dilakukan ritual kayak event tadi yang sebelumnya itu tuh setelah dilakukan ritual langsung dibagiin ke masyarakat langsung gitu. Kalau itu sih beberapa budaya yang ada di Solo yang aku tahu dan aku pengen explore lagi gitu. Kayak pas aku di Jogja nih ternyata ada namanya ritual di Pantai Parangkusumo itu Labuan. Nah itu kayak aku tuh sebenarnya kayak penasaran juga gitu. Ternyata
walaupun kita sama-sama Jawa nih, tapi ternyata ada perbedaan yang cukup kontras gitu. Soalnya di Solo nggak ada pantai. Nah itu, karena di Solo itu kebanyakan kayak gunung gitu, terus sawah gitu ya. Nggak ada pantai di sana. Adanya pantai itu tuh udah masuk ke Wonogiri, beda lagi. Jawa Tengah kan. Nah ya, tapi kalau balik ke Jogja nih, kalau di Jogja sendiri tuh ada apa aja nih budayanya yang ada di Jogja, terus ada persamaan enggak nih kalau menurut Vito dari budaya yang aku sebutin di Kota Solo tadi, ada persamaan enggak sama yang di Jogja? Ya kalau di Jogja sendiri tuh ada ya hampir mirip sih Bu. Tadi apa yang katakan soal Gerbang Maulid. Nah itu konsepnya hampir sama sih. Jadi ketika malam hari itu ada sebuah gamelan itu dimainkan di situ, itu namanya gamelan. Aku lupa itu ada pasangan lah istilahnya. Gamelan itu ada yang istri atau cewek, ada yang cowok. Itu kan pasti ada kan? Iya ada kayak gitu. Terus ya sama sih hampir sama konsepnya. Tapi kalau di sini aku coba untuk mengulik yang lebih ke, kalau kamu kan tadi lebih fokus ke keratonnya ya. Iya. Ke masyarakat yang istilahnya kelas menengah ke atas lah. Ya kan kalau aku coba untuk mengulik ke dari masyarakat menengah ke bawah. Ini ada beberapa budaya. Tapi mungkin ada yang sama sih terkait nyadran. Di sini juga ada nyadran. Nyadranya itu sama kan, jadi nyadranya itu ketika kita mau masuk bulan Ramadan. Jadi di situ tuh kita kayak ngumpul terus kita doa bersama untuk mendoakan leluhur kita gitu. Di sini juga ada gitu, biasanya pada bawa tahu berkat nggak sih? Tahu Yang sego, iya, kayak nasi terus ada kayak bancaan. Bener, nah kayak gitu. Itu tuh dibawa terus didoain di situ. Terus nanti dibawa pulang. Itu tuh istilahnya kayak mencari barokah. Mencari barokah tuh apa ya? Berkah, kayak gitu. Terus ada lagi tahlilan. Jadi tahlilan tuh biasanya ya sama sih tadi mendoakan orang yang baru meninggal hari ini. Jadi tahlilan tuh biasanya ada hari pertama sampai ke-7. Ada juga yang sampai ke-3, tergantung kemampuan dari keluarganya itu sendiri. Terus nanti ada 40 hari. Terus ada lagi 1 tahun, terus kemudian 3 tahun kalau nggak salah. Nah kayak gitu, 1000 hari dan lain-lain. Nah itu tuh kayak gunanya buat ngirim leluhur. Jadi kayak kita mendoakan leluhur, terus kita meminta ampunan kepada Tuhan supaya leluhur kita tuh diampuni dosanya kayak gitu sih. Jadi nanti ketika udah hari ke-1000 kalau nggak salah, itu tuh pemasangan apa sih namanya? Kalau di Makkah tuh batu nisan. Nah, pemasangan batu nisan gitu. Berarti nunggu dulu ya pemasangan biar bisa langsung. Biasanya nunggu sampai 1000 hari baru dipasang gitu. Terus ada lagi tasyakuran. Tasyakuran ini biasanya yang menjalankan itu ketika sebelum pernikahan. Jadi H-1 sebelum pernikahan itu kita biasanya kayak kumpul di tempat yang mau gawe itu, Iya. ada gawe itu dari di tempat pernikahan itu. Kita doa-doa bersama, kita meminta rasa syukur lah kalau akhirnya pasangan ini dipertemukan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih gitu. Terus ada lagi tuh syukuran wiwitan. Nah, syukuran wiwitan tuh sama-sama tasyakuran sih beratnya. Tapi kalau wiwitan tuh lebih ke ketika ada panen raya. Nah kalau yang kayak gitu, jadi mereka tuh kayak kumpul di ladang, kemudian kita berdoa, meminta apa ya? Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah diberikan sebuah kenikmatan terhadap tumbuhan-tumbuhan yang udah kita tanam di waktu sebelumnya, yang akhirnya kita akan panen pada waktu itu kayak gitu. Terus ada lagi mitoni. Jadi mitoni itu ketika ada ibu hamil udah 7 bulan. Nah itu ada sebuah penyelenggaraan adat namanya mitoni. Itu kayak ya sama sih istilahnya, kalau di sini tuh budaya-budayanya kalau di masyarakat ya itu lebih ke berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kayak gitu intinya. Jadi mungkin hampir-hampir sama lah konsep-konsepnya terhadap antara satu budaya dengan budaya lain. Kayak gitu sih menurutku. Apalagi Jogja sama Solo kan masih sama-sama Jawa ya. Beda lagi kalau Jawa, yang Jawa kita, Solo Jogja digabungin sama Sunda atau nggak Surabaya, pasti bakalan ada perbedaan yang cukup luas lagi gitu. Karena
kulturnya juga beda, bahasanya juga beda, pembawaannya juga beda gitu. Iya. Kalau di Jawa dan Solo sendiri kan sebenarnya kita tuh satu rahim dari Iya. satu kerajaan yang sama, kerajaan Mataram Islam. Kemudian kita akhirnya ada sebuah perpecahan tuh yang dibentuk perjanjian Giyanti. Iya, Akhirnya memisahkan antara Solo dan Jogja gitu. Ya karena hal kayak gitu mungkin budaya-budaya kita akhirnya hampir sama ya antara Jogja dan Solo. Kayak tadi yang konteksnya di keraton itu mungkin hampir sama sih. Kayak apa tuh tadi yang adat kirap pusaka ya. Nah, kirap pusaka di sini juga ada gitu. Terus katen ada, gerbek maulid ada. Itu sih. Mungkin yang jadi perbedaan itu yang aku lihat ya, kalau ini masuknya keraton ya berarti. Kalau di Solo itu tuh banyak kalau ada kegiatan atau event budaya yang ada kaitannya dengan kegiatan di keraton, pasti mereka menggunakan kebo. Kebo ya? Iya, kalau di Jogja sendiri kan nggak ada tuh kebo. Iya jarang sih. Nah, kalau di sana itu tuh ada kebo bule, pernah dengar dari? Oh, kebo yang warnanya putih itu? Iya, kebo bule itu kayak kalau masyarakat sana sih nyebutnya kayak kebonya itu sakral gitu. Kalau kan ada nih pawangnya, kalau pawangnya sampai menyakiti kebonya, ada mitos di mana kayak nanti keluarganya atau pawangnya akan terkena penyakit gitu. Karena aku pernah dengar ada isu ya, tapi aku nggak tahu juga nih, kayak ada pawangnya yang melakukan kekerasan pada kebonya dan nggak lama dari itu tuh pawangnya tuh jatuh sakit. Terus habis itu dilakukan ritual untuk minta maaf dan antara pawang sama kebo itu sendiri. Baru penyakit itu tuh kayak penyakit itu baru sembuh gitu. Entah ini tuh mitos tapi kayak beneran terjadi gitu loh. Ya percaya nggak percaya gitu lah. Makanya itu kebo di sana itu disebut kebo bule yang secara langsung misalnya tapi itu kalau kebo sakral gitu. Jadi nggak bisa macam-macam gitu. Kayak kebo di sana itu diistimewakan gitu loh. Itu tuh kebunnya disembelih atau cuma dipajang gitu? Nggak disembelih, jadi kayak sebagai peliharaan raja sana gitu loh. Kan itu kan turun temurun nih gitu. Terus kan kebo bule kan jarang banget gak sih yang punya yang ada di Indonesia sendiri gitu. Aku aja pikir sama-sama kebo ya, ternyata perbedaannya tuh beda banget. Yang kebo bule itu warnanya kayak ada putih-putihnya gitu. Kayak pengen lah kalau kebo biasa tuh lebih ke monoton coklat hitam gitu. Kita juga ada perbedaan loh nih terkait busana sendiri. Kita tuh baru mengimplementasikan sebuah keberagaman dari budaya kita ya. Budaya modern seperti kamu, aku kan budaya batik, budaya tradisional lah istilahnya. Tapi kan batik udah mendunia juga. Bener. Sekarang batik juga udah mulai terangkat ke internasional. Kayak kemarin loh, kayak acara G20. Yeah. Itu kan juga ada sebuah pagelaran ketika mereka para tokoh-tokoh negara lah, presiden, perdana menteri, mereka kan pakai batik tuh presiden oleh negara. Keren-keren loh, gagah-gagah. Ternyata orang yang pakai batik itu memiliki karisma yang kayak lebih gitu. Nah, bener banget. Apalagi batik yang kalau kita ngeliat lebih detail lagi itu ternyata batik yang digunakan itu enggak dari seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma kayak batik Pekalongan doang, batik Solo, batik Jogja, ternyata tuh dari seluruh di wilayah Indonesia yang produksi batik. Coba lihat kayak detail coraknya dan lain-lain, pasti kan ada perbedaan di situ. Apalagi yang memakai itu tuh pemimpin dunia gitu kan. Kayak ngerasa bangga banget. Tapi kalau kita lihat batik secara tradisional ya, itu tuh ternyata ada sebuah makna tersembunyi dari setiap goresan canting yang mereka goreskan. Itu ada juga perbedaan nih, ada yang boleh digunakan hanya oleh kalangan keraton, oleh kalangan raja dan keluarganya. Terus ada lagi yang batik itu diperbolehkan untuk digunakan oleh para masyarakat umum kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja ya. Aduh, udah waktunya udah panjang banget kita ngoceh dari tadi, apalagi ini bulan puasa juga ya. Pasti lapar. Lebih ke kering sih udah. Mungkin kita udah ngobrolin panjang lebar ngoceh dari awal sampai akhir, sampai lupa durasi juga. Dari kita bahas toleransi, terus masuk ke keberagaman yang ada di Indonesia, terus masuk di
keberagaman budaya yang ada di kota Solo, di kota Jogja, sampai merembet ke event-event yang tingkat nasional, internasional gitu. Yes. Mungkin dari kita berdua kita cukup di sini aja podcast kita kali ini. Tetap stay tune, tetap lihat terus podcast kami tetap di Podcast asik. Aku suka isu-isu komunikasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.